Inang bisa cerita dong bagaimana awal terjun ke dunia film, dan saat ini juga kami dengar aktif membuat kreasi film untuk anak-anak. Bisa cerita? Oke, Pak Hojot, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi begini, dunia film itu saya sudah tertarik sejak tahun 2009. Memang tahun 2009 itu saya terjun dunia film karena ajakan dari keponakan saya yang memang sekolahnya di film, yaitu di New York Film Academy. Ya, pada waktu itu dia katakan kepada saya, yuk kita buat film. Tapi pada waktu itu pikirannya adalah bagaimana film itu bisa menghasilkan uang, ya, supaya kita bisa mendapatkan uang lebih banyak sehingga kita bisa memproduksi film-film lebih banyak. Nah, kemudian kita pada tahun 2009 itu kita buat film lah, kerjasama dengan seseorang, ya, untuk kita buat film. Tapi ternyata pada perjalanannya tidak seperti yang kita bayangkan. Di Indonesia itu film tidak seperti yang kita bayangkan kalau kita buat film di luar negeri, ya. Karena ada beberapa hal yang saya telah pelajari, karena ada hal-hal yang ya termasuk orang-orangnya lah ya, krunya ataupun pemain filmnya. Kita banyak yang belum benar-benar mindsetnya itu untuk filmnya. Bagaimana memproduksi film itu secara baik, secara yang bagus gitu ya. Tetapi lebih tertuju kepada uangnya ya, kalau boleh dibilang money oriented ya. Jadi ternyata pada tahun 2009 itu saya buat film sampai tahun 2012, dan boleh saya katakan bahwa itu menurut saya tidak berhasil ya. Nah, sehingga pada tahun 2012 itu saya sudah membuat sekitar 4 film. 4 film itu saya stop. Saya tidak berniat lagi untuk membuat film karena tidak cocok. Karena latar belakang saya sebenarnya kan di dunia perminyakan ya, teknik ya. Jadi untuk pekerjaan film ini saya melihatnya tidak cocok saya bergabung dengan orang-orang film, karena di perminyakan itu disiplin, kita harus tepat waktu ya. Ternyata di film itu tidak seperti itu. Jadi orangnya tidak disiplin, waktunya suka-suka ya. Buat saya itu bertolak belakang, sehingga saya putuskan untuk saya tidak melanjutkan pada waktu itu. Nah, dengan berjalannya waktu tahun 2012, 2013 berjalan, saya berpikir bahwa ternyata media ini akan sangat diperlukan. Media ini akan menjadi sesuatu hal yang menjadi lebih diutamakan, menjadi utama, menjadi penting ya pada tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itulah akhirnya saya dengan tetap pada posisi saya, pekerjaan saya sebagai yang bergelut di bidang perminyakan, pada waktu itu saya tetap memikirkan bagaimana saya bisa terjun ke dunia media ya. Dan akhirnya pada tahun 2018 kembali lagi lah saya kepikiran untuk bagaimana saya bisa terjun ke film lagi, ke dunia media dengan melalui film ya. Jadi tahun 2018 itu kebetulan saya bertemu dengan seseorang yang cocok dengan saya. Artinya cocok begini, dia punya ide, dia punya semangat, kemudian dia visi misinya ya, bagaimana menghadapi hidup ini, itu saya cocok gitu ya. Kemudian kepikiran lah sama saya, karena saya lihat film yang kemarin yang saya kerjakan, film yang sekuler lah ya gitu ya, dan tujuannya adalah supaya kita mendapatkan profit, ternyata itu tidak terjadi. Terus saya pikir kalau memang bikin film ini tidak dapat profit, tetapi film ini mengeluarkan uang yang sama, kenapa kita nggak membuat film lain ya, walaupun sama-sama tidak ada profitnya, artinya kita hanya balik modal, tetapi kita bisa memberikan suatu film yang akhirnya bisa memberikan berkat buat orang lain, ataupun bisa memberikan perubahan pada diri seseorang. Kenapa kita nggak buat gitu ya?
akhirnya saya bincang-bincang dan kebetulan pada waktu itu juga saya bertemu dengan ya sebetulnya masih ada saudara juga sih ya, dengan sutradara dari Horas Amang. Waktu itu Horas Amang itu teater ya, dipertunjukkan di Taman Ismail Marzuki dengan Ibas Aragi ya. Kemudian saya bincang-bincang dengan dia. Memang pada waktu itu, waktu ditampilkan pada tahun 2015, saya sudah tertarik dengan cerita ini. Karena cerita ini menggambarkan bagaimana falsafahnya orang Batak, ya, seorang tua dari keluarga Batak terhadap anak-anaknya, terlebih lagi seorang ayah ya. Oleh sebab itu saya katakan kepada Ibas, bagaimana kalau naskah ini untuk Horas Amang ini kita filmkan? Sampai pada waktu itu Ibas mengatakan kepada saya, aduh gimana caranya ya, dari teater kita jadi ke film, ini naskahnya terlalu banyak, itu akan beda sekali gitu. Nah disitulah kita berbincang-bincang, kemudian saya bicara dengan Steve, bagaimana kalau kita ketemu dengan sutradara yang lain, supaya kita tukar pikiran, supaya ini kita bisa bikin menjadi dari naskah teater, kita buat menjadi skrip film. Saya pikir akan menarik sekali, aku bilang gitu. Dan nanti kita lihatlah di mana perubahannya, di mana tambahannya, di mana kekurangannya akan kita perbaiki. Nah di situ juga lah kemudian kita ketemu dengan Amang Togarma ya, kita diskusi antara saya, Ibas dengan Steve Watania untuk kita berdiskusi membicarakan Horas Amang ini bagaimana kita filmkan. Nah kita dapat ide-ide lah dari Amang Togarma untuk Amang Togarma ini memberikan masukan-masukan yang sangat bagus buat kita, sehingga kita bisa menulis dari naskah teater bisa menjadi skrip film. Nah makanya lah pada waktu tahun 2019 kemarin, 2018 kami langsung buat filmnya. 2019 September kita sudah tayangkan film Horas Amangnya ya. Dan ternyata film itu, Horas Amang itu luar biasa ya. Saya sempat menghadiri ke bioskop di mana pertunjukan film ini berlangsung. Itu antusias dari para penonton luar biasa kepada kami gitu, karena mereka menganggap bahwa film inilah yang harus dipertontonkan, sebenarnya seperti ini yang harus dibuat gitu ya, karena ini membawa kembali kepada khususnya pemuda-pemudi Batak, anak-anak Batak apalagi yang merantau, untuk ingat akan kampung halamannya dan ingat kembali akan orang tuanya yang begitu luar biasa membesarkan mereka, menyekolahkan mereka gitu ya. Dan yang lebih luar biasanya ketika saya datang ke bioskop itu saya dipeluk oleh ibu-ibu ya. Bahkan ada anak-anak muda ya, anak-anak muda, pemuda-pemudi memeluk saya. Aduh Inang, dia bilang gitu, bikin lagi film seperti ini, kita seneng banget, kapan yang kedua gitu ya. Dan itu membuat saya menjadi merasa sukacita bahwa ternyata walaupun memang tidak terlalu banyak karena penyampaiannya mungkin kita belum terlalu promonya lah istilahnya ya, belum sampai kemana-mana. Kemudian juga karena orang Batak juga kan banyak, daerah-daerah kita kan banyak yang tidak ada bioskop, mungkin mereka tidak bisa menonton ya. Sebenarnya mereka mau nonton tapi bioskop tidak ada di sana. Itu mengakibatkan tidak banyak ya yang bisa melihat ya. Karena kalau orang-orang yang di luar dari Batak mungkin melihatnya gini, ini filmnya Horas Amang nih, segmented banget, kayaknya film Batak gitu. Padahal sebenarnya itu tidak film Batak, itu sebenarnya filmnya universal. Karena film itu sebenarnya menceritakan mengenai hati seorang ayah ya, hati bapak terhadap anak-anaknya. Karena Bapak di surga itu kan, bagaimana Bapak di surga itu memperhatikan anak-anaknya ya. Begitu sebenarnya hati Bapak kita adalah sama dengan hati Bapak di surga ya. Begitu mencintai anak-anaknya dan bagaimana mempersiapkan anak-anaknya
terutama moralnya ya, ketika dia pergi berpulang ke rumah bapak nanti gitu. Sebenarnya kan menceritakan itu, yang sungguh luar biasa sih. Saya pada waktu itu sungguh sangat bersuka cita. Ternyata dari film Rasamang ini banyak sekali orang yang menjadi berubah, menjadi banyak orang yang menelpon kepada saya, bahkan banyak yang memberitakan kepada saya bahwa mereka jadi ingat orang tuanya, mereka jadi kangen pulang kampung, dan itu membuat saya terus terang terharu. Nah, dari situ kemudian saya ingin lagi membuat film-film yang serupa. Film yang serupa artinya film-film yang berhubungan dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam kita menghadapi hidup ini. Sebenarnya film yang kedua ini saya udah syuting dari tahun 2020. Karena kemarin 2020 itu April kita syuting, kemudian kita kena lockdown karena corona. Kemudian kami lanjutkan kembali kemarin 2020 November ya. Kemudian itu sampai 2 kali ya. Memang memakan biaya yang tidak sedikit jadinya karena memang harus 2 kali syuting. Dan saat ini kita jadi terhambat karena memang belum bisa tayang. Jadi masih dalam proses. Ya semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa launching film tersebut, dan yang pasti kita ingin film itu juga memberkati banyak orang. Kira-kira apa pesan moral film itu? Sebenarnya pesan moral dari film ini adalah pengampunan. Bahwa kita harus saling mengampuni di dalam hidup. Pesan moral dari namanya filmnya sebenarnya kita mengambil dari selain pengampunan, juga film ini menceritakan mengenai sebenarnya ada falsafah dari Sulawesi Utara, itu Sito Kimo Tumoto ya. Kita hidup untuk menghidupkan orang lain. Sebenarnya dari situ, kalau dari bahasa Alkitabnya, kasihlah sesama manusia ya seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, tapi di sini dari ngambil dari situ, kemudian kita ada ceritanya di sini adalah pengampunan juga. Ya, kami berharap film ini bisa ditonton oleh sebanyak-banyaknya kita ya, agar kita juga bisa mengampuni banyak orang ya. Karena setiap hari kita pasti tersakiti, nah tapi kita diajarkan untuk kita mengampuni apapun itu. Inang temukan nggak data misalnya YouTube ternyata dipengaruhi atau orang-orang yang menonton YouTube itu karena film dan musik? Apakah juga karena sudah dapat datanya dulu baru fokus ke film? Enggak. Saya enggak. Karena saya memang dulunya itu juga tidak mencintai YouTube ya. Tapi saya penikmat film, penikmat lagu-lagu, tetapi saya tidak melalui YouTube gitu ya. Jadi saya tidak tahu. Tetapi yang saya pelajari adalah anak saya dari kecil dia adalah penikmat film. Tapi filmnya itu adalah film dari Disney. Film-film Disney. Jadi dia semua film Disney dia hafal. Lagu-lagu Disney-nya dia hafal. Sampai pesan moralnya di Disney itu dia tahu sekali, dia hafal. Nah, karena dari situlah saya belajar. Oh, ternyata itu anak-anak itu ketika dia menonton itu ya, dia memperhatikan dengan detail dan itu bisa merasuk ke dalam dirinya. Nah, itu untuk film ya. Kemudian kalau untuk lagu, kebetulan anak saya juga penikmat lagu. Karena dia senang Disney dan Disney itu lagunya bagus-bagus, dia suka sekali dengan Disney. Dan dari kecil akhirnya saya ikutin dia kursus menyanyi dan ikut paduan suara dari umur 6 tahun di gereja, ya kan? Nah, di situ dia juga dengan lagu-lagu itu, dan dia setiap hari karena mendengarkan itu jadi terbiasa. Dia jadi terbiasa untuk menyanyi, untuk melakukan apa yang dia dengar. Dan jadi saya pikir memang ternyata film dengan lagu ini sangat bisa cepat menempel ya. Cepat menempel, apalagi ke anak-anak gitu loh. Sedangkan orang tua, orang-orang besar aja pun kita lebih suka disajikan dengan menonton, kita bisa cepat masuk gitu loh, ya kan? Dengan melakukan kita cepat masuk. Tapi kalau disuruh baca susah sekali untuk menghafal. Tapi kalau kita dengar nonton filmnya atau dengar lagunya, itu kita cepat sekali menghafal. Gitu. Tadi Inang sebut justru berkarir di perminyakan ya, lalu banding setir jadi pembuat film, bahkan memproduksi, membiayai. Jadi kan perlu
pembelajaran, misalnya membuat skenario, mengerti siapa artis yang dipilih. Ini banyak hal yang pasti dipelajari. Bagaimana Inang dulu menyesuaikan diri, terjun ke dunia ini, dunia film. Sebenarnya sih nggak susah ya. Jadi gini, karena saya memang kan latar belakangnya di dunia perminyakan, dan sampai sekarang juga saya kan kerjanya masih di situ. Karena memang kebetulan Tuhan percayakan saya untuk saya mengelola sebuah perusahaan ya, yang kita bangun sendiri. Kalau untuk menyesuaikan diri, enggak, karena saya adalah penikmat film dan penikmat musik, dan saya juga bisa melihat dari kualitas orang-orang yang kita akan ajak kerjasama ya. Karena saya pikir kalau berhadapan dengan orang, dengan di dunia perminyakan juga kan kita berhadapan dengan banyak orang. Seenggaknya sedikit banyak ketika kita melihat artis, melihat siapa, kita juga bisa melihat karakter orang itu kan. Misalnya gini, oh ini film ini nih, siapa nih yang cocok nih? Nah kita udah bisa tahu tuh, kayaknya dia kalau peran kayak begini-begini gak cocok nih, orangnya mesti yang kayak begini. Kira-kira siapa? Ya, kita pelajari lah. Kita pelajari, kita cari sutradara yang tahu mengenai orang-orang film, gitu ya. Kita tanya orang-orang film tersebut, kira-kira yang cocok nih, yang seperti apa ya? Siapa ya? Dia mesti punya karakter ini. Nah hasil diskusi itu kita bisa dapatkan beberapa nama. Dari beberapa nama itu kita bisa bisa saring lagi gitu loh, saring lagi siapa aja kira-kira yang perlu kita dapatkan. Itu gampang lah. Kalau soal untuk dapetin artis yang cocok, itu kita sutradara udah bisa lah kerjasama dengan kita, karena mereka juga banyak linknya kan, jadi itu tidak terlalu sulit. Tadi menyebut bahwa tidak mudah untuk profit di film ini, apalagi bukan merintis dari awal, bahkan hanya beberapa tahun ini mendalami film, lalu tidak pernah misalnya kendor semangatnya untuk membuat film. Saya dengar juga sekarang fokus ke anak-anak. Betul. Kenapa ke anak-anak? Saya mencintai anak-anak. Ya. Pada dasarnya prinsipnya pada awalnya saya berpikir begini. Dulu lagi kecil anak saya, begitu dia pergi kemana-mana, jalan-jalan dengan saya, dia ingin sebuah buku, dia masuk ke toko buku, atau itu buku Metanoia, atau ke mana saja lah, ke toko buku ya, Kinokuniya atau mana, itu dia langsung bisa beli, ya, dia langsung bisa baca. Tapi mungkin Pak Ojot bisa tahu ya, bahwa banyak anak-anak di luar sana yang tidak seberuntung anak saya untuk bisa cepat mendapatkan buku apa yang dia mau. Dari situ saya belajar bahwa betapa banyak anak-anak kita sebenarnya pintar-pintar, tetapi tidak ditunjang oleh kebutuhannya, terutama untuk buku yang bagus, untuk tontonan yang bagus, gitu ya. Nah, kemudian saya melihat bahwa sekarang ini juga banyak dipertontonkan di televisi. Nah, sekarang ini juga YouTube banyak dipertontonkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa ditonton oleh anak-anak. Karena anak-anak itu sebenarnya adalah yang seperti tadi saya sebutkan, anak itu cepat sekali untuk menangkap. Apalagi yang ditonton, yang dilihat ya, yang didengar, itu sangat gampang dihafal. Contohnya, mungkin Bapak tahu ya, film apa sih, Cerita Bersambung Upin Ipin ya? Itu begitu banyaknya anak-anak Indonesia sampai bisa mengerti, bisa tahu bahasa orang sana, ya, karena dia setiap hari menonton dan dia tahu apa yang dilakukan Upin dan Ipin, sampai dia ikut bisa mengejanya, melafalkannya dengan fasih, ya. Dari situ saya rindu, kenapa anak Indonesia juga nggak bisa kayak gitu. Satu itu.
kedua, jika sebenarnya anak-anak kita juga dipertontonkan dengan yang baik, misalnya memberikan contoh bagaimana harus mengantri dengan sabar, harus berbagi kasih dan lain-lain sebagainya. Sehingga saya kemudian datanglah, saya berbincang-bincang sama teman-teman ya. Salah satunya adalah Pak Ardian Elkana, yang Bapak tahu, dia adalah sosok yang luar biasa buat saya. Dia adalah ketua INAFI ya, itu animasi Indonesia. Saya ngobrol sama dia, kemudian saya sampaikan apa kerinduan saya. Gayung bersambut, dengan sukacita dia mau bekerja sama-sama saya, membantu. Kemudian berdirilah Light and Soul Entertainment. Ya, pada saat ini memang kita baru buat TikToknya. Itu bisa dilihat di Beto and Friends. Ya, Beto and Friends di YouTube sudah ada. Itu kita baru launching kira-kira 6 minggu lah. Jadi itu keluarnya setiap Jumat dan Sabtu. Jumat malam dan Sabtu. Itu kita masih buka TikTok, jadi masih sekitar 50 detik sampai 60 detik lah, 1 menit lah paling banyak. Nilai-nilai apa yang dipesankan di lewat TikTok itu? Pasti moral ya, moral, kemudian etika, kemudian juga yang pasti buah-buah roh ya, yang apa yang diajarkan. Tapi kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Supaya anak-anak melihat bahwa hidup seperti itu. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling berbagi, kita harus sesama teman harus sabar, harus saling caring gitu di situ. Jadi Pak Hojen bisa lihat lah di Beto and Friends ya, di TikTok maupun di YouTube itu sudah banyak. Ya puji Tuhan sih, viewernya ada yang sudah sampai 7.000-an ya. Kemudian ya memang kalau subscribernya masih sedikit ya, masih 116 kalau nggak salah hari ini, karena kita baru 6 minggu. Ya itulah karena banyak juga orang yang belum tahu, ya belum melihat, tapi viewernya sih udah banyak banget. Ada yang udah 7.000, ada yang 10.000, ada yang lebih. Ya saya harapkan setelah ini kita akan keluarkan lagi lagunya juga based on Bible dari cerita-cerita Tuhan. Kemudian juga kita akan buat film. Jadi filmnya film yang pendek ya, per 6 menit. Dan itu semua juga tujuannya untuk itu. Dengan harapan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan tontonan yang baik, yang bisa dicontoh, sehingga itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menciptakan sukacita dan damai sejahtera. Seperti itu sih. Oke. Ibu, kalau kembali soal kata memberi atau melayani itu, kita harus menemukan makna bahwa kita dipanggil atau hidup ini harus bermakna untuk sesama. Betul sekali. Apa yang Ibu temukan kemudian berbagi sukacita melalui film dan lagu ini? Ketika film itu bisa ditonton seperti yang saya ceritakan ya di Horas Amal, begitu film itu ditayangkan, ditonton oleh orang, dan orang itu bisa berubah hidupnya, kemudian bisa bersukacita, bahkan bisa memperbaiki hidupnya yang tadinya dia bilang, saya sudah 7 tahun gue tidak bertemu dengan bapak saya, udah gak pernah kepingin ketemu bapaknya, tapi ketika nonton ini dia rindu, langsung dia menelpon ya. Itu buat saya kebahagiaan tersendiri. Itu buat saya telah memberikan sukacita kepada orang karena orang itu telah berubah. Itu tidak bisa dinilai dengan uang buat saya ya. Jadi apalagi ketika seseorang yang tadinya udah hopeless gitu loh, udah nggak punya harapan, tapi ketika dia melihat itu, kemudian dia berubah, apalagi dia menjadi berpengharapan, wah buat saya tuh luar biasa ya, luar biasa. Karena apa ya, hidup itu sebenarnya kan bisa kita bisa mencapai sesuatu, bisa memberikan sesuatu. Siapa saja bisa memberikan sesuatu. Kita memberi itu kan tidak perlu dengan uang,
Ya kan, memberi bukan hanya dengan uang atau dengan sesuatu yang bisa kita beri secara langsung begini, tidak gitu ya. Dengan kita berperilaku pada orang lain pun baik, kita selalu tersenyum kepada orang lain ya, itu kan sebenarnya juga kita udah memberi. Kalau aku ya prinsipnya seperti itu gitu. Apalagi ini di film gitu atau di tontonan yang saya buat gitu, terus orang itu menjadi lebih baik, menjadi berubah, itu kan nggak bisa dinilai pakai uang, Pak Hojo, ya kan? Inang, tentu kalau sudah sampai di tataran itu kan pasti ada nilai-nilai yang diturunkan orang tua dulu. Ceritalah profil mungkin sejak kecil bagaimana orang tua membimbing, latar belakang keluarga. Ceritalah tentang Inang. Waduh, kalau saya cerita papa saya sama mama saya nggak habis-habisnya nih. Dia adalah dua orang tua yang luar biasa buat saya. Ya, orang tua saya sekarang sudah tidak ada dua-duanya. Saya dengar ini juga Porhanger di HKBP Kernolong ya, boleh cerita? Papa saya Porhanger di HKBP Kernolong ya. Disebutkan? Ya, Bapak Abang Bonti Siregar, Papa saya ya. Jadi dia adalah seorang yang luar biasa, dia memberi teladan yang luar biasa buat saya, khususnya semua lah buat kita ya, buat anak-anak ya. Dari dulu dia katakan kepada kami bahwa hidup itu harus jujur, karena orang jujurlah yang bisa memperoleh kehidupan. Itulah papa saya. Jadi kemudian papa saya adalah seorang yang penolong, sekalipun dia hidup dengan sederhana, karena papa saya bekerja di kantor pos Pasar Baru dengan penghasilan yang tidak banyak, yang secukupnya, tetapi bagaimana di dalam hidupnya dia selalu ingin membangkitkan semangat orang lain untuk tidak putus asa untuk bisa sekolah setinggi-tingginya. Dan itu dia wujudkan bagaimana dia bisa membawa saudara-saudaranya ya datang ke Jakarta untuk bisa sekolah. Ya maaf aja ya, Pak Hojot ya. Itu yang dididik sama papaku udah ada yang jadi profesor, dokter, sarjana ekonomi, banyak. Padahal dengan keterbatasan ekonomi ya. Ya puji Tuhan, kami diberikan contoh yang baik. Berapa bersaudara? Saya tujuh bersaudara. Anak keberapa Inang? Saya anak keenam. Ya puji Tuhan, dari keluarga, dari orang-orang yang dibawa oleh papaku itu semuanya berhasil. Dan puji Tuhan juga kami semua anak-anak juga bertujuh ya, walaupun dengan kesederhanaan. Bisa diceritakan profil ibu? Ibu saya juga seperti itu. Ya. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa, tetapi dia adalah orang yang sungguh luar biasa buat saya ya. Dia selalu menunjang setiap apapun yang kita lakukan ya. Dia tidak pernah mengatakan oh jangan ya. Dia tidak pernah mendikte kami harus begini, kamu harus begini. Jalani hidup ini, semua hidup adalah anugerah. Boleh disebut nama ibu itu? Ibuku namanya Mastiar Batubara. Beliau baru meninggal tanggal 31 Mei kemarin. Umur berapa? 92 bulan meninggalnya kemarin, 31 Mei 2021. Luar biasa. Dengan usia 92 tahun 2 bulan. Inang berarti lahir di Jakarta kan? Lahir di Jakarta kami. Biasanya orang lahir di Jakarta itu tidak lagi peduli dengan misalnya ya karena orang Padang ya, orang Batak gitu. Ini sampai membuat film Horas Amang itu. Apa yang meniatkan itu? Itulah luar biasanya papa mama saya. Dari kecil kami walaupun lahir di Jakarta, kami dibawa pulang ke kampung. Kampungnya di mana? Aku di Sipiro. Okay. Kota kecilnya adalah namanya Latsat Jae. Kota kecil papaku, kota kecil mamaku namanya Napopa. Kami diajak dari kecil. Jadi dari kecil diajak, udah SMA juga diajak, kuliah diajak, udah kerja pun kita harus nemenin dia ke sana. Dikasih tahu bahwa inilah seperti ini keadaannya. Dan kami memang juga sungguh sedih ya, karena dari kecil sampai sekarang kampungnya nggak berubah. Oke, Nang. Tadi kan Inang juga berkarir di tambang minyak ya? Teknik perminyakan. Kami lulus dari mana Inang? Saya dari teknik Trisakti. Oh, Trisakti ya? Trisakti. Baik.
profil sedikit tentang keluarga, suami, anak-anak bisa disebutkan? Suami saya bukan orang Batak. Iya. Suami saya orang Manado. Ya. Namanya John Candio. Saya punya anak satu. Ya. Namanya Joanna Irena. Sekarang dia sekolah di Sydney. Ya. Umurnya 22 tahun. Nah, jauh dari kami karena dia umur 15 tahun sudah ke sana. Jadi dari sekolah SMA kelas 2 dia sudah menetap di sana sampai saat ini. Idang juga aktif jadi dosen di STT ya? Enggak, bukan dosen. Saya bukan dosen, tetapi ya kami kebenaran sekarang ini ada pelayanan melalui radio Berita Kasih. Iya. Pelayanan kami setiap hari. Kalau setiap hari itu dari pukul 11 sampai jam 12 malam di dalam acara Pray For. Tapi kalau setiap hari Selasa itu ada namanya Pelita Hidup dan Yesus Jawaban. Kami berkecimpung di situ dengan seluruh alumni dari STTIK. Tapi dari marketplace, bukan dari orang dari teologinya. Tapi dari mungkin pertanyaan terakhir, Inang, apa pesan Inang sebagai orang yang juga punya pengalaman di film agar kita di masa ini kreatif, apalagi pandemi ini kan kita tidak tahu akan berujung kapan gitu. Situasi ini kan mempersulit. Tentu kita harus kreatif mensiasati keadaan ini. Apa pesan moral dari Inang terakhir? yang pasti hidup kan harus jalan terus, ya. Dan yang saya ingatkan untuk kita semua, untuk saya dan semua, percayalah bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan sebenarnya. Dan pencapaian kita sebenarnya juga sebenarnya anugerah Tuhan. Tapi anugerah Tuhan itu didapat juga harus berdasarkan dari usaha dan kerja keras kita, ya. Dari kerja keras dan usaha kita itulah kita mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi jangan bilang begini, oh kamu mau sukses, kerja keras, ya usaha dengan keras, belajar dengan keras. Betul, itu betul, itu betul. Tapi manusia kan punya kemampuan, ya. Tetap bahwa ujung-ujungnya ketika kita sukses, ketika kita menghasilkan sesuatu yang bagus, itu sebenarnya adalah anugerah Tuhan, ya. Nah, dan mensiasati untuk situasi kondisi ini kita tidak perlu khawatir, ya, karena dari dulu juga kan sudah terjadi adanya kehidupan new normal dari zaman saya pikir dari zaman Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa kan keadaannya beda, ya. Sesudah dia jatuh dalam dosa kan dia hidup new normal, dia harus pakai baju dan lain sebagainya, dia harus menyesuaikan diri, ya kan. Dia harus mensiasati seperti apa lagi. Kita juga seperti itu, ya. Sekarang ini kita yang tadinya hidupnya seperti ini kemarin dengan kita begini begitu, dan ketika nanti ini kita udah divaksin semua, mungkin herd immunity-nya sudah tercapai, tapi kan kita tidak bisa sebebas dulu, ya kan? Tetapi kita juga akan punya new normal lagi kan, yang lain, ya. Ya kita siasati itu dengan kita tetap terus tapi bersemangat, berjuang, berusaha dengan maksimal untuk kita bisa mengeluarkan segala sesuatu yang kita miliki. Terlebih lagi dengan sekarang ada dunia YouTube ini, media ini gencar, ya kita belajarlah ke depan ini, dunia ini akan media. Apa kira-kira yang saya bisa pelajari dari sini? Adaptif lah benar, kita mengadaptasi, justru kita mulai belajar untuk kita bisa kreatif melalui itu, dan itulah akan menjadi usaha keras untuk belajar itu. Ya udah pasti deh, nggak mungkin deh Tuhan nggak kasih kita anugerah gitu. Seperti saya juga kan perbincangan juga dengan adanya situasi kayak gini, bukannya nggak tutup juga gitu, banyak juga yang kita nggak jalan gitu. Tapi apakah kita harus jadi nggak jalan? Apakah kita jadi harus nggak kerja? Kan nggak juga, ya kan? Kita tetap harus melakukan aktivitas kita harus bekerja, kita harus tetap semangat bahwa ini tetap nanti akan berubah. Ya saya akan mencari inovasi baru. Kira-kira apa yang kita bisa kerjakan, ya kan? Memang kita tidak bisa seperti kemarin, tapi setidaknya ada yang bisa kita kerjakan. Ketika kita kerjakan itu, kalau kita benar-benar, kita semangat, kita berjuang, saya pikir akan berhasil. Memang tidak sekarang langsung dilihat, tapi pasti ada hasilnya.
gitu loh. Kayak yang saya bikin tadi, Light and Soul Entertainment, kita nggak ngeliat, mungkin sekarang saya mengeluarkan duit terus ya, nggak ada hasil. Tapi saya percaya pada suatu hari anak-anak itu akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia tonton, dan bukan anak-anak itu yang dapat, pasti saya juga akan dapat. Itu saya percaya sekali gitu. Jadi kita harus yakin gitu loh dengan apa yang kita kerjakan, dengan kalau kita kerjakan dengan semangat, dengan gigi, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dan melibatkan Tuhan di dalamnya, kita pasti diberikan bonus oleh Tuhan. Itu harus kita percayai dan kita amini sebagai anak Tuhan. Terima kasih Nang di Suara Tapian Channel.